Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Semoga teman-teman semuanya pada sore hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini saya akan kembali tes driver ya teman-teman ya. Ini driver yang sudah ready, yaitu driver TBM 2 ohm ya teman-teman ya. Ini sudah ready. eh nggak banyak teman-teman ready-nya ya. Ini ready ya hanya 2 piece ya teman-teman ya. Dan ini sudah dibeli oleh saudara kita satu. Jadi masih sisa satu teman-teman ya. Masih sisa satu. Kalau teman-teman bisa ya, teman-teman minat bisa lihat link di deskripsi yang di bawah, nanti akan saya sematkan untuk teman-teman semuanya ya. Nanti akan saya sematkan. Dan ini akan saya tes teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa tahu akan seperti apa hasilnya. Untuk karakternya di sini sub low ya teman-teman ya. Karakter sub low, dan untuk tegangan di sini saya supli di 50 volt AC. Minimal ini tegangan kita supli bisa di 32 ya teman-teman. Maksimal ya untuk saat ini sih trafo saya maksimal cuma di 50 volt AC ya teman-teman ya. Maka di sini saya tes di 50 volt AC teman-teman. Ya. Kalau misalkan lebih dari 50 volase bagaimana Mas? Ya insya Allah saya mengatakan ada kemungkinan bisa ya teman-teman ya. Karena ini nggak ada ya teman-teman, maka saya nggak bisa ya teman-teman untuk ngetesnya. Ini resistor sunnya sudah saya rubah di 22K ya teman-teman ya. Dengan merubah R-sun itu tadi, maka banyak nilai komponen yang harus saya rubah juga teman-teman ya. Maka dari itu penyesuaiannya banyak, dan di sini teman-teman bisa lihat R470 ya, ini saya ganti juga teman-teman ya. Dengan nilai 2K2 teman-teman ya. 5 watt teman-teman. Kenapa? Nah, tadi kalau teman-teman semuanya punya driver TBM ya, R470 ohm ini tidak dirubah, masih menggunakan 2 watt. Nah, coba aja nih. Potensionya teman-teman fullkan seperti ini. Fullkan aja seperti ini. Ya, teman-teman lihat aja. Terus R-nya ini dipegang. Ini panas, pasti panasnya ampun teman-teman. Kalau nggak percaya monggo silakan. Apa itu punya saya aja? Saya rasa enggak ya teman-teman. Teman-teman coba aja. Teman-teman coba pegang ini nanti. Ini volume nggak usah pakai musik, nggak usah pakai musik. Nggak usah pakai musik, volume teman-teman full kan. Tes sampai mentok. Tunggu. Ini R470 ohm ini akan panas. Ya, saya sudah praktikan sih seperti itu teman-teman ya. Saya sudah praktikan seperti itu. Maka dari itu di sini saya rubah nilainya dan dayanya juga saya rubah menjadi 5 watt ya teman-teman ya. Ya. Ini pun hanya sebatas hangat. Ini pun masih ada hangatnya. Ya teman-teman ya. Tapi bukan panas seperti itu, bukannya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman nggak percaya bisa. Teman-teman punya driver seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman putar fullkan ini apa namanya, potensionya, potensio input. Teman-teman pegang itu R470-nya. Pasti panas teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan untuk transistor yang kita gunakan insya Allah komponennya kualitasnya baik semuanya teman-teman. Ini konduktor full tembaga ya, tidak ada yang nempel di magnet ya teman-teman ya. Tidak nempel di magnet sama sekali. Dan 340-nya 350, dan juga resistor yang 1015 dan juga 1815 itu full kita menggunakan transistor yang kualitasnya baik ya teman-teman ya, yaitu yang konduktornya tembaga. Baik teman-teman semuanya, langsung kita instalasi saja ya. Untuk instalasinya sangat mudah sekali ya teman-teman semuanya ya. Oh ya teman-teman semuanya, untuk resistornya teman-teman bisa lihat di sini. Resistornya kita gunakan full yang metal film ya, dengan toleransi 1%. Kalau misalkan toleransi 1%, maka nilainya sangat akurasinya luar biasa. Karena toleransinya cuma 1%. Pasti nilainya akan sama. Misalkan 220, maka ketemunya 220. Ya seperti itu teman-teman ya. Kalaupun selisih cuma 1. Seperti itu ya. Dan untuk VR yang kita gunakan, ini VR yang seperti ini teman-teman ya. Ini kualitasnya lebih baik daripada VR pada umumnya yang bulat seperti itu teman-teman ya. Lebih anteng lah seperti itu teman-teman. Alhamdulillah ini teman-teman sudah jadi ya. Sudah jadi, dan ini akan saya lepas dulu. Ini karena ini posisinya untuk yang ini, jadi itu saya kasih kertas teman-teman biar nggak short ya teman-teman ya. Oke, untuk ini tegangan min, kita hubungkan soket tegangan min ya teman-teman semuanya ya. Kita hubungkan. Nah, ini basis min, kita hubungkan basis min. Ini speaker, kita hubungkan speaker.
Setelah itu ini ada basis plus, kita hubungkan basis plus, dan ini ada tegangan plus, kita hubungkan tegangan plus. Tuh ya, seperti itu. Sangat mudah sekali teman-temanku semuanya ya. Dan untuk input, pastikan input nanti terpasang dengan baik dan benar ya teman-temannya, jangan sampai terbalik ya. Oke, sudah. Oke teman-teman, sudah. Dan ini karakternya yaitu sublow teman-teman ya. Sublow. Jadi lebih ke bass. Untuk middle ataupun treble itu tipis ya teman-teman, atau kecil ya, enggak yang begitu menonjol banget ya. Ini speaker yang saya gunakan speaker 15 in teman-teman. Kalau di 18 in yang frekuensinya tentu rendah, itu akan lebih tidak terdengar ya teman-teman ya. Karena ini frekuensinya masih 4500, maka masih akan ada terdengar ya, walaupun itu enggak sampai seperti karakter middle treble lah, seperti itu ya, atau karakter flat seperti itu. Baik teman-teman semuanya, ini sudah saya instalasi, dan untuk Mas Rudi baik, akan saya tes. Untuk probe merah akan saya hubungkan pada output ya teman-teman ya, pada output driver ini kita lihat. Dan ini belum saya masukkan ke tegangan 220 ya teman-teman, belum ya. Ini akan saya colokkan, kita masukkan ke tegangan 220. Bismillah, tidak ada yang salah. Jadi harus benar-benar kita koreksi itu kan, CT belum terpasang. Harus benar kita koreksi teman-teman semuanya ya, biar nggak salah. Oke, on. Berapa ketemunya? Nah, turun dia teman-teman. Iya. 0,0000. Berapa tuh? 3, 4. Itu milivolt ya teman-teman ya, bukan satuan volt, milivolt. Nah, itu muter-muter aja di situ teman-teman ya. Karena sifatnya reaktif ya teman-teman, jadi pasti berubah-ubah. Oke. Dan selanjutnya sudah input musik sudah, kita langsung tes saja teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ingin menurunkan, misalkan kayak gitu tuh ya, ingin menurunkan, ini tinggal diputar aja teman-teman. Untuk VR-nya tinggal kita putar aja. Oke, kelihatan ya. Kita putar ke kanan. Ke kanan dia nambah, berarti kita putarnya ke kiri. Nah, simpel ya teman-teman ya. Kita putar ke kiri. Oke. Sampai ketemu titik yang kita inginkan. Oke. Kita putar sampai ketemu yang kita inginkan teman-teman. Oke teman-teman ya, kita cek untuk basis pada finalnya berapa nilainya nih. 48 ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan di 300 suaranya serak teman-teman ya. Nih, itu kisaran 48 ya teman-teman ya. Kalau sampai itu nanti di setting di 300 ya, bukan di setting ya, kita menentukan resistor ya, kita menentukan resistor. Kalau kita menentukan resistornya itu ketemu nilainya 300 atau 200, suaranya serak, maka nggak bisa dinilai itu. Kisaran 45, 46, 47 itu sangat oke banget suaranya teman-teman ya. Itu di setting 48. Nanti kalau ada sinyal masuk ya, dia ada kemungkinan bisa turun. Kalau ada bass besar ya, kemungkinan dia bisa turun atau naik seperti itu. Oke teman-teman semuanya, langsung kita akan tes ya teman-teman ya. Ini akan saya lepas ya teman-teman ya, saya lepas. Dan ini akan saya hubungkan di sini di output ya teman-teman ya. Saya akan hubungkan di output ya. Dan untuk speakernya aman ya teman-teman ya, tidak ada desis yang sampai seperti apa gitu ataupun dengung. Oke teman-teman. Oke, langsung kita tes. Untuk musik sudah masuk nih teman-teman. Kita akan langsung putar ya teman-teman. Ini probe merah nggak saya hubungkan, saya matikan aja ya biar nggak rancu ya. On, oke. Getar pelafonnya teman-teman. Bingung juga, ini harus di luar yang mengatas kayak gini nih. Ini
Ini ada suara middle ya. Kalau saya dengarkan di sini ini suaranya nggak yang begitu besar banget atau lantang banget, nggak ya teman-teman, tipis ya teman-teman ya. Ini yang saya jelaskan tadi, berhubung ini speakernya itu speaker frekuensi 4500 Hz ya teman-teman, maka masih ada suara middle yang masuk. Walaupun itu tipis atau nggak begitu mencolok banget ya teman-teman ya. Dan treble memang ini speaker ada treble-nya, jadi ada kemungkinan akan keluar ya teman-teman ya. Jadi kalau dikhususkan speaker driver ini malah lebih ke 18 ya teman-teman ya. Lebih ke 18 in teman-teman. Oke, kita akan putar lagi. Ini apa, subnya getar itu pelafonnya, kita naik saja musiknya lah. Gak kuat teman-teman pelafonnya teman-teman, karena di dalam ini ya. Kita next ya. Oh, panas. Gerah banget di sini teman-teman. Oh, itu pada getar pelafonnya teman-teman. Semoga jangan dikomplain mata tangga nih ya. Angkat aja enggak teman-teman. Padahal ini kelebihan muatan nih dari PSU 50 volt 10 ampere ya. Ini cuma pakai 1 2 3 4 5. Ini seharusnya kita pasang kisaran 9 ya. Ya 9 atau 10 set lah keseluruhan ya. Ini cuma dipasang 5. Alhamdulillah nggak panas. Angkat aja enggak. Itu berarti ngetes aja teman-teman ya. Tuh plafonnya geter-geter. Semoga dikomplain sama tetangga. Baik teman-teman semuanya, jadi seperti itu untuk review driver TBM 2 ohmnya teman-teman ya. Menurut saya sangat enak sekali teman-teman ya. Dan insya Allah besok akan kedatangan tamu kita teman-teman ya. Dan nanti akan kita tes speaker driver ini di luar rumah ya teman-teman ya. Akan kita tes seperti apa nanti teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk review driver TBM 2 ohmnya teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan teman-teman minat nanti bisa langsung diklik saja link di bawah ya. Nanti akan saya sematkan link pembeliannya teman-teman semuanya ya. Teman-teman bisa beli di sana. Baik teman-temanku semuanya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya penyampaian, dan apabila ada yang bermanfaat untuk teman-temannya, teman-teman semuanya silahkan bisa diambil. Kalau nggak ada yang bermanfaat ya jangan diambil. Seperti itu teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.